Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan kemarin ya. Alhamdulillah si mobil Honda Jazz G8 tipe engine L15A tahun 2012 ini sudah selesai guys ya. Ini untuk perbaikan di bagian seal-seal atau di bagian engine dan transmisi yang banyak sekali kebocoran oli guys ya. Nah ini kerja kita harus kayak gini guys ya, bersih. Kemudian si baut-bautnya itu kita harus kembalikan ke asalnya. Terus jalur-jalur kabel kita balikan ke asalnya guys ya. Itu bagian dari prosedural kerja kita guys ya. Jadi si baut kemudian kabel-kabel harus rapih kayak semula dan engine tentunya bersih ya. Nah, ini guys baru selesai kemarin sore. Nah ini baru kita tes Ryan ya untuk mengecek kebocoran pada air mungkin masih ada, kemudian pada oli ya, tapi alhamdulillah ini steril ya, bersih. Yang tadinya di bagian intake sini kan banyak sekali kebocoran itu biasanya dari seal VTEC-nya ya. Nah ini kita sedang scan guys ya, tapi alhamdulillah kayaknya nggak ada trouble atau DTC yang muncul ya, karena udah kita hidupin tadi tidak ada DTC yang muncul atau engine check yang nyala ya. Nah ini prosedural kerjanya gini guys ya. Jadi kita lihat data streamnya apa yang terjadi, karena menurut si keterangan pemiliknya sebelum masuk ke bengkel katanya ini juga transmisinya ada kendala, terutama di pagi hari katanya dia sulit sekali dipindahkan ya. Nah itu udah kita cek, ternyata ada kebocoran di bagian lever shaft atau tuas transmisi bawah, di bagian sealnya itu bocor sehingga oil transmisinya itu berkurang ya. Terus olinya juga sudah tidak layak untuk digunakan di bagian oli transmisinya ya, karena udah mulai berubah warna, kemudian agak bau-bau angus kayak gitu guys ya. Karena untuk aturan dan prosedural ganti oli matic itu dari baru itu 50.000 km dan selanjutnya di 40.000 km ya. Jadi ya sebenarnya nggak sulit juga untuk merawat kendaraan-kendaraan matic ya. Itu hanya mitos katanya bla 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 begini matic rewel, kemudian perawatannya juga mahal. Enggak guys ya, enggak. Jadi gimana kitanya yang merawat ya kita perlakukan dengan lembut hati guys ya. Jadi ketika ada kebocoran mulai terlihat, apa itu dari engine kemudian dari transmisinya, segera kita tindak guys ya. Karena kalau kebocoran di bagian engine juga kan itu berpengaruh terhadap tenaga, apalagi mobil yang sudah didukung dengan sistem VTEC ya. Karena kerjanya VTEC tersebut itu kan dari pressure oil ya. Nah, oke guys, jadi kita lihat di data streamnya guys ya. Untuk di bagian engine-nya dulu guys. Di bagian engine-nya jadi gitu guys ya. Jadi kalau kerja itu kita harus prosedural ya, mengutamakan intinya kebersihan, kemudian sabar, teliti sambil kita cek ya. Jadi tune up juga bukan sekedar tune up guys ya, ada beberapa yang harus kita sentuh, misalkan kebocoran oli itu harus kita tindak guys ya. Jadi percuma kita tune up tapi di bagian mesinnya itu masih banyak sekali kebocoran, itu nggak beres guys ya, nggak beres ya. Oke guys, coba kita lihat. Terus yang overheating di bagian atau di unit mobil transmisi itu belum tentu di bagian engine-nya juga guys ya. Bisa jadi dari transmisi matic-nya yang overheating, karena transmisi matic itu kan menggunakan oil cooler ya. Bisa jadi dari selang-selang oil coolernya yang sudah mulai tersumbat, kemudian dari radiatornya juga yang sudah tidak beres guys ya. Jadi
Jadi jangan salah analisa. Mobil overheating, kita bongkar silinder head, ternyata salah analisa, ternyata si transmisinya yang overheating. Itu banyak sekali guys ya. Nah, untuk red full code-nya kita lihat. Nah, ini aturannya guys. Tuh, alhamdulillah no trouble code ya. Berarti nggak ada masalah di bagian sensor engine ya. Kemudian kita lihat di bagian transmisinya ya. Di bagian transmisi AT, automatic transmisi. Nah, ini juga jangan salah penggantian oli guys ya. Nah, ini barusan kita taf, kita ganti oil transmisinya. Alhamdulillah sih ya, untuk perpindahan giginya sudah mulai smooth ya. Smooth, terus enak, nggak ada hentakan gitu guys ya. Alhamdulillah. Karena wajib sekali itu ganti oli matic, wajib ya. Kita lihat data stream, enggak, bukan data stream, red full code dulu ya. Red full code, alhamdulillah guys, tidak ada masalah ya. Nah, ini kita menggunakan scanner dengan software Diagzone ya. Software Diagzone. Kita pilih semua. Oke. Kita lihat suhunya ya. Kita lihat suhunya untuk di bagian ATF, temperatur sensor, untuk voltasenya itu 1,1 ya. Standarnya dia 0 sampai 5 volt, berarti normal ya. Untuk ATF temperaturnya dia ada di 70 ya. 70 derajat Celcius. Coba kita lihat di bagian engine-nya ya. Karena di sini juga ada engine coolant temperatur 98 derajat Celcius, dia extra fan berputar, aktif, kemudian nanti turun ya. Nah, ini sedang aktif nih. Coba kita lihat. 96, 95. Nah, ini normal guys ya. Alhamdulillah normal. Dan jangan coba-coba kita buka termostat di bagian mobil-mobil yang sudah didukung dengan ECU ya. Nah, untuk ATF transmisinya juga, ATF temperaturnya juga dia di 70 derajat Celcius. Alhamdulillah guys ya. Nah, itu guys ya. Jadi untuk termostat di engine itu jangan sekali-kali kita copot guys ya. Khususnya buat mobil-mobil yang sudah didukung dengan ECU, PCM dan ECM ya. Karena itu berpengaruh ke bagian idle, kemudian bagian bahan bakar juga itu akan terasa boros guys ya. Jangan coba-coba. Dan misalkan termostatnya itu sudah mulai rusak, bisa kita ganti dengan menggunakan termostat yang orisinil ya, yang bagus guys ya. Jangan menggunakan yang murah guys ya, takutnya oke dipasang, pertama awal dipasang kita bagus, kemudian di lain waktu atau di kemudian hari ada masalah, macet, dia tidak terbuka ya, overheating guys ya. Nah, ini guys ya. Jadi prosedur kerja itu harus kita perhatikan guys ya. Mulai dari pengencangan baut-baut di bagian engine itu harus menggunakan kunci momen atau kunci torsi ya. Nah, kita selalu diupayakan guys ya. Karena intinya Ryan ini kayak gini ini sebenarnya bukan berarti untuk memperlancar putaran mesin saja guys ya, tapi untuk kita cek kembali mungkin ada kebocoran, mungkin masih ada kebocoran di bagian air, kemudian di bagian oli guys ya. Nah, biasanya kalau di bengkel kita, karena kita menggunakan kunci momen atau transmisi, setelah pembongkaran mesin atau perbaikan mesin, biasanya dia tidak butuh lama untuk Ryan ya. Karena si pengencangan baut-bautnya itu pun sesuai dengan ukuran dan presisi guys ya. Nah, terus terutama kebocoran-kebocoran oli guys ya. Makanya kalau sudah selesai kita bongkar mesin, kita kasih kardus bawahnya, terus kita Ryan, kita matikan. Nanti kalau ada tetesan oli atau air kelihatan guys ya. Wis ngene iki guys ya, semoga bermanfaat. Saya mekanik kampung yang bertugas undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya masih junior ya, masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun urang Saketi Pandeglang Banten.